Tahun 2006, dunia game dikejutkan oleh sebuah judul yang tak seperti biasanya dari Rockstar Games. Bukan tentang mafia, bukan tentang koboi, bukan juga tentang perampokan bank, tapi tentang anak sekolahan. Seorang bocah nakal bernama Jimmy Hopkins di sekolah asrama bernama Bulworth Academy. Dan sejak saat itu, Bully menjadi legenda. 2 dekade berlalu, fans masih menantikan satu hal. Kapan Bully 2 dirilis? Bully bukan sekedar game open world biasa. Ia punya jiwa, punya dunia kecil yang terasa hidup. Setiap siswa punya kepribadian sendiri. Tiap guru punya kebiasaan aneh, dan setiap malam di asrama terasa seperti dunia kecil yang sibuk dengan rahasia. Di era PS2, Bully jadi fase di antara game penuh kekerasan. Ia lucu, nakal, tapi juga hangat. Kita tidak menembak orang, tapi melempar telur ke jendela. Bukan merampok bank, tapi mencuri ciuman di taman sekolah. Itulah pesona Bully. Dan saat Rockstar sukses besar dengan GTA dan Red Dead Redemption, para fans mulai bertanya, kenapa game sekeren ini nggak dapat sequel? Fans menunggu bukan hanya karena nostalgia, tapi karena Bully punya sesuatu yang jarang ada di game lain. Jiwa pemberontakan masa remaja. Banyak pemain yang tumbuh bersama Bully. Mereka dulu anak SMP atau SMA dan kini sudah dewasa. Tapi kenangan bermain Bully di rental PS2 masih melekat. Mereka ingin melihat bagaimana dunia itu berkembang. Bagaimana kalau Jimmy sekarang sudah dewasa? Atau bagaimana jika kita memainkan karakter baru di universitas? Petisi demi petisi muncul di internet. Video teori bermunculan di YouTube. Bahkan setiap kali Rockstar memposting apapun, kolom komentarnya pasti penuh dengan satu kalimat, "Please make Bully 2." Tapi di balik layar, kenyataannya tak semudah itu. Rockstar adalah studio yang perfeksionis. Mereka hanya punya satu standar, sempurna. Dan membuat Bully 2 berarti harus setara, atau bahkan lebih baik dari GTA 6. Masalahnya, GTA 6 sendiri adalah proyek raksasa yang menyerap hampir seluruh sumber daya perusahaan. Ribuan orang bekerja, bertahun-tahun dikurung dalam kerahasiaan. Dunia yang mereka buat begitu besar dan kompleks, sampai-sampai tak ada ruang tersisa untuk proyek kecil seperti Bully. Mantan petinggi Rockstar, Dan Houser, pernah berkata, "Kami ingin banyak proyek, tapi kamu tak bisa melakukan semuanya sekaligus." Artinya jelas, Bully 2 bukan tak diinginkan, tapi belum punya tempat di antara prioritas besar Rockstar. Meski begitu, rumor Bully 2 tak pernah benar-benar padam. Dari tahun ke tahun muncul bocoran aneh, file internal, konsep art misterius, bahkan gameplay pendek yang diduga versi awal Bully 2. Beberapa mantan karyawan Rockstar bahkan mengaku proyek Bully 2 sempat dikerjakan sebentar sebelum akhirnya dibatalkan. Mereka mencoba membuat sistem perilaku sosial yang lebih canggih dengan siswa yang bisa mengingat tindakan kita dan dunia yang benar-benar bereaksi terhadap reputasi kita. Tapi proyek itu akhirnya ditidurkan, entah untuk sementara atau selamanya. Namun setiap kali ada kabar baru tentang game Rockstar yang lain, fans Bully muncul lagi, membawa harapan lama itu. Harapan bahwa suatu hari lonceng sekolah Bulworth Academy akan berbunyi kembali. Sekarang Rockstar sedang fokus sepenuhnya pada GTA 6, game yang mungkin akan menjadi puncak dari semua karya mereka. Tapi setelah GTA 6 rilis dan Rockstar kembali mencari arah baru, peluang untuk Bully 2 terbuka lagi. Karena jika kita lihat pola Rockstar, mereka selalu bergantian antara 2 kriminal, 2 koboi, dan sesuatu yang berbeda. Dan sesuatu yang berbeda itulah Bully.
Dunia gaming butuh game yang punya jiwa seperti itu lagi. Nakal, lucu, dan penuh kenangan masa sekolah. Sesuatu yang membuat pemain tersenyum kembali sambil berkata, "Iya, dulu gue juga kayak Jimmy Hopkins." Jadi, meski Rockstar masih sibuk dengan GTA 6, satu hal tetap pasti, suara fans tak akan pernah diam. Karena selama masih ada kenangan masa kecil di Bulworth, Bully 2 akan selalu di hati para pemain. Oke guys, terima kasih udah mau nonton. Kalau kalian suka, boleh like dan subscribe. Bye-bye.